Atas kesempatannya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Yang kedua, prosedur konsolidasi dasar yang diterapkan untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah terbentuknya hubungan induk dan anak perusahaan dan mengenalkan penggunaan kertas kerja sederhana untuk bagian laporan posisi keuangan saja. Yang kedua, kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, pengertian kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Yang kedua, format kertas kerja. Nama-nama akun dari perusahaan yang dikonsolidasi disajikan di kolom pertama dari kertas kerja. Saldo akun dari pembukuan atau neraca saldo dari masing-masing perusahaan disajikan di kolom berikutnya dengan kolom terpisah untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi. Ayat jurnal dibuat dalam kolom dengan nama ayat jurnal eliminasi untuk menyesuaikan atau mengeliminasi saldo sehingga akun akan menghasilkan angka yang akan muncul. Dalam laporan keuangan, jika semua perusahaan yang dikonsolidasi merupakan perusahaan tunggal, saldo terakhir dapatkan dengan menjumlahkan mendaftar semua angka yang ada untuk masing-masing akun. Yang ketiga, karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo dari akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah. Jumlah eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun. Yang berikut ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode tetapi diperlukan di akhir periode ke periode berikutnya. Contoh pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember 2000X1 didurasi pada bulan Februari 2000X2 mengeluhkan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan pada tanggal 31 Desember 2000X1. Contoh lain, jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga lebih tinggi 5 juta rupiah dari biaya perolehan tanah tersebut, ayat jurnal kertas kerja diperlukan untuk mengurangi saldo dana sebesar 5 juta rupiah. Setiap kali neraca konsolidasi disusun selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Yang berikut, penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan, anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Laporan posisi keuangan untuk PT Induk dan Anak 1 Januari 2001 sebelum penggabungan usaha. Aset pada PT Induk dan PT Anak, yang pertama kas 50 juta rupiah dan untuk PT Anak 50 juta rupiah. Piutang usaha pada PT Induk sebesar 75 juta rupiah, PT Anak 50 juta rupiah. Persediaan untuk PT Induk sebesar 100 juta rupiah dan PT Anak sebesar 60 juta rupiah. Tanah pada PT Induk sebesar 175 juta rupiah dan PT Anak sebesar 40 juta rupiah.
Bangunan dan peralatan pada PT Induk sebesar 800 juta rupiah dan PT Anak sebesar 600 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PT Induk sebesar 400 juta rupiah dan PT Anak 300 juta rupiah. Investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta rupiah, PT Anak kosong. Untuk mengetahui hasil akhir dari PT Induk dan PT Anak, maka semua aset yang ada pada PT Induk dan PT Anak dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 1.100 juta rupiah dan PT Anak sebesar 500 juta rupiah. Kewajiban dan ekuitas. Utang usaha pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah, PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Utang obligasi pada PT Induk sebesar 200 juta rupiah dan PT Anak 100 juta rupiah. Saham biasa pada PT Induk sebesar 500 juta rupiah dan PT Anak sebesar 200 juta rupiah. Laba ditahan pada PT Induk sebesar 300 juta rupiah dan PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk mengetahui hasil akhir dari PT Induk dan PT Anak pada kewajiban dan ekuitas, maka dijumlahkan seluruh kewajiban dan ekuitas dan hasil akhirnya sebesar 1.100 juta rupiah pada PT Induk dan PT Anak sebesar 500 juta rupiah. Itu kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta. Tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak 200 juta ditambah 100 juta harga beli sebesar 300 juta. Nilai buku dari saham yang diakuisisi. Yang berikut inilah contohnya. Yang pertama, biaya perolehan investasi seharga 300 juta dengan nilai buku saham biasa PT Anak 200 juta dan saldo laba PT Anak 100 juta. Jadi kita jumlahkan 200 juta ditambah 100 juta, hasilnya adalah 300 juta. Kemudian kita kalikan dengan 100% atau 1,0. Hasilnya adalah 300 juta. Jadi biaya perolehan investasi dikurangi bagian induk 300 juta, hasilnya adalah 0. Untuk mencatat jurnalnya, yaitu PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal kombinasi bisnis dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2021, investasi pada saham PT Anak 300 juta dengan kas 300 juta. Yang berikut laporan posisi keuangan untuk PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2021 setelah kombinasi bisnis. Yang pertama, aset kas pada PT Induk 500 juta dan PT Anak 50 juta dan PT Anak 50 juta. Piutang usaha PT Induk 75 juta, PT Anak 50 juta. Persediaan PT Induk 100 juta, PT Anak 60 juta. Tanah PT Induk 175 juta dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan seluruh aset dari kas sampai pada investasi pada saham PT Anak. Pada awalnya kan tidak ada investasi ya, investasi tidak ada. Tapi karena sudah dibuat jurnal, maka kita penambahan investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta. Jadi kita jumlahkan kemudian dikurangi akumulasi penyusutan 400 juta, hasilnya adalah 1.100 juta rupiah. Begitu juga dengan PT Anak, masih sama nilainya, yaitu 500 juta dari asetnya. Kemudian kewajiban dan ekuitas, utang usaha dan utang, semua kewajiban dan ekuitas dijumlahkan. Jadi 100 juta ditambah 200 juta tambah 500 juta tambah 300 juta, hasilnya 1.100 juta rupiah. Begitu juga dengan PT Anak 500 juta rupiah.
Kemudian kita masuk pada kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi 1 Januari 2021, tanggal kombinasi bisnis 100% pembelian pada nilai buku. Pada akun aset itu ada kas, semuanya dijumlahkan. Kas 50 juta ditambah piutang usaha, ditambah persediaan tanah, bangunan dan peralatan, dan juga investasi pada saham anak. Hasilnya adalah 1.500.000.000. PT anak yaitu sebesar 800 juta dengan eliminasi pada investasi pada saham PT anak di kredit sebesar 300 juta. Untuk mengetahui konsolidasinya, kita jumlahkan kas pada PT induk ditambah kas pada PT anak, dan hasilnya adalah 100 juta. Begitu juga dengan piutang dan seterusnya, dengan harga konsolidasi sebesar 2 miliar. Kemudian pada utang dan modal kita jumlahkan juga penyusutan pada PT induk ditambah PT anak, hasilnya 700 juta dan seterusnya, dengan nilai akhirnya 1.500.000.000 dan pada PT anak 800 juta, dengan nilai eliminasi pada saham biasa 200 juta dan pada laba ditahan 100 juta, dengan hasil di debit sebesar 300 juta dan di kredit 300 juta. Dan konsolidasi pada utang dan modal yaitu sebesar 2 miliar rupiah. 2 miliar. Yang berikut, akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Yang kedua, akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Yang berikut, yang ketiga, pelakuan selisih positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Kedua, akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain, tidak alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit, dan pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Yang ketiga, yaitu perlakuan selisih positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, yaitu keberadaan goodwill. Yang keempat, ilustrasi perlakuan selisih debit. Dalam banyak situasi diferensial terkait dengan aset dan kewajiban yang berbeda, asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT anak adalah nilai wajar persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai bukunya.
Sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga, nilai utang obligasi PT Anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini mengidentifikasi bahwa tingkat bunga nominal obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga pasar saat ini, dan karenanya investor bersedia membayar harga lebih tinggi dari nominal obligasi tersebut. Yang berikut penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan posisi keuangan setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perusahaan-perusahaan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Yang berikut, yang pertama, yaitu laba bersih konsolidasi. Jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Yang berikut, ketika anak perusahaan dibeli seluruhnya oleh induk perusahaan, laba induk perusahaan dan anak perusahaannya menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Dan laba bersih konsolidasi yang dihitung dengan menambahkan bagian induk atau atas laba anak perusahaan disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan nilai goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri. Contohnya, PT Daman membeli seluruh saham PT Amana pada nilai bukunya selama tahun 2001. PT Amana melaporkan laba bersih sebesar 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba bersih sebesar 125 juta, termasuk pendapatan dengan metode ekuitas dari investasi PT Amina sebesar 25 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 2001 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laba bersih PT Idaman sebesar 125 juta dikurangi dengan laba dari PT Amana menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta. Jadi 125 juta dikurangi 25 juta hasilnya adalah 100 juta. Kemudian kita tambahkan dengan bagian PT Idaman atas laba PT Amana 100% yaitu 25 juta rupiah. Maka hasil atau laba bersih konsolidasinya adalah 125 juta. Yang kedua, yaitu saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak didistribusikan oleh perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk. Yang berikut saldo laba konsolidasi pada periode sama dengan saldo laba konsolidasi awal ditambah laba bersih konsolidasi yang disebabkan oleh non pengendali dikurangi dividen yang diumumkan oleh induk perusahaan. Saldo laba PT Idaman pada 1 Januari 2001 adalah 400 juta rupiah dan PT Amana sebesar 250 juta rupiah. Selama tahun 2001 PT Amana melaporkan laba bersih 25 juta dan mengumumkan dividen 10 juta rupiah. PT Idaman melaporkan laba operasi tersendiri seharga 100 juta rupiah ditambah laba dari 100% kepemilikan PT Amana menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta rupiah. PT Idaman mengumumkan dividen sebesar 30 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, saldo laba PT Idaman dan PT Amana per 31 Desember 2001 dihitung sebagai berikut. Saldo 1 Januari 2001 PT Idaman yaitu 400 juta dan PT Amana 250 juta. Laba bersih 2001 pada PT Idaman 25 juta, 125 juta dan PT Amana 25 juta. Dividen yang diumumkan tahun 2001 PT Idaman 30 juta dan PT Amana 10 juta. Kita jumlahkan saldo
dan laba bersih jadi 400 juta ditambah 125 juta, kemudian kita kurangi dividen yang diumumkan yaitu sebesar 30 juta, maka hasil atau saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 495 juta rupiah pada PT Idaman, dan pada PT Amanah sebesar 265 juta rupiah. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami, kiranya bermanfaat.